Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa tazil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyariha wa alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya rabbal alamin. Segala puji ya Allah yang telah menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi. Inni ja'alin fil ardi khalifah. Yang Allah lebihkan kita dibanding dengan malaikat. Kemudian pada diri kita dibebankan peran khalifah itu untuk memakmurkan dan mengisi bumi supaya bumi ini lebih baik dari kondisi yang digugat oleh para malaikat bahwa manusia itu akan menumpahkan darah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian Allah jadikan kita sebagai khalifah adalah untuk berta'abbud, beribadah dan mengabdi kepada Allah. Tidaklah diciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Demikianlah Allah jadikan kita manusia dan jin kecuali tidak lain tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Surah Al-Baqarah 184 berkait dengan tema kita sekarang ini ataupun dalam konteks bulan ini adalah bahwa Allah telah berikan kesempatan lagi kepada kita semuanya untuk mengisi, memanfaatkan, menambah bekal amalan kita, yang bahwa Ramadan itu salah satu bulan yang Allah sebut secara spesifik dalam Al-Quran. Allah sebutkan bahwa Allah telah menjadikan 12 bulan. Allah juga sebutkan dari 12 bulan itu ada 4 bulan Arba'atun Hurum yang disebut dengan Arba'atun Hurum disebut secara global ada 4, tetapi tidak disebut rinci bulan per bulan. Sementara Ramadan itu disebut dengan sangat jelas, dengan terang, Syahrul Ramadan, langsung disebut oleh Allah bulan Ramadan. Nah, ada apa sebenarnya di Ramadan ini? Ramadan, para ulama menyebutkan bahwa banyak yang berkait dengan Ramadan, sehingga Ramadan ini juga disebut dengan Syahrul Quran. Juga disebut dengan, kenapa disebut dengan Syahrul Quran? Karena pada bulan ini Al-Quran diturunkan. Kemudian juga disebut dengan Syahrul Ibadah. Kenapa disebut dengan Syahrul Ibadah? Karena dalam bulan ini total semuanya dikira ibadah. Seperti ada hadis yang mungkin ma'ruf, populer kita dengar, tidur pun dianggap ibadah. Bukan berarti juga tidur terus-terusan. Dalam artian bahwa tidur juga bernilai ibadah. Bukan berarti dari pagi terus tidur, ya, supaya semuanya total ibadah. Tidak seperti itu. Kemudian ada juga menyebutkan bulan ini adalah bulan Ta'at, Syahrul Ta'at. Apa indikasi bulan ini Syahrul Ta'at? Indikasinya semua orang terpengaruh, semua orang terbawa suasana untuk taat. Semua suasana Ramadan itu mendukung kita untuk taat. Ya, berbeda, sangat beda dengan di bulan. Sehingga suasana ini benarlah bahwa bulan
semua kita terpengaruh, terdorong, terbawa pada ketaatan. Kemudian berikutnya adalah hadirin yang dimuliakan Allah, Ramadan juga disebut dengan syahrul tarbiyah. Ya, mungkin ini yang coba kita lihat sedikit lebih banyak. Bulan ini disebut dengan syahrul tarbiyah. Apa maknanya? Bulan Ramadan adalah bulan training. Bulan Ramadan adalah bulan pengemblengan. Artinya, karena Ramadan mendukung semua sisi ketaatan kita, Ramadan itu menjadi salah satu media untuk menjadikan kita ataupun memodali kita untuk modal ke bulan-bulan yang lain selama 12 bulan. Nah, Ramadan di dalamnya ada tarawih yang dia tidak ada di bulan yang lain, ya. Dan juga ada qiyamul lail di dalamnya, ya. Ibadah-ibadah yang ada itu adalah untuk men-training kita, memulai kita untuk menjadi kita terbiasa ke bulan-bulan yang lain. Dalam konsep yang sering dilakukan dalam pelatihan, misalnya ada namanya pelatihan 3 hari, ada namanya pelatihan sebulan mungkin. Kalau di pemerintah itu ada yang 4 bulan, yang ada juga yang setahun dan seterusnya. Apa maksud latihan itu? Apa maksud training itu? Adalah untuk modal ke depan, modal ke seterusnya. Nah, misalnya kita ambil sampel, contoh, apa dampak dari tarawih misalnya ke depan? Paling tidak kita akan terbiasa dengan sholat sunnah ataupun sholat sunnah rawatib, seperti itu. Kemudian kalau kita mau tanyakan lagi, kira-kira apa akan dampak ke depan dari amaliyah Ramadan kita? Misalnya akan menjadikan kita lebih terbiasa untuk sholat jamaah, misalnya begitu, gitu ya? Akan memudahkan kita untuk hadir sholat jamaah. Kita tahu bahwa ada 2 hadis tentang sholat jamaah. Yang pertama, sholat jamaah itu pahalanya 27 kali lebih baik dari sholat bersendirian. Satu hadis. Kemudian ada hadis satu lagi, sholat jamaah itu lebih 25 kali lebih baik dari sholat bersendirian. Jadi tidak ada hadis lain selain 2 itu, kan? Tidak ada hadis lain selain 2 itu yang merupakan tentang tingginya pahala sholat berjamaah. Gitu. Nah, training Ramadan kita harapkan, kita doakan semoga Allah istiqamahkan kita dalam jamaah. Apa lebihnya jamaah? Allah sedang mendidikan ataupun mencuri rahmat pada jamaah. 1:25 ataupun 1:27 itu banyak. Apalagi dalam konteks Ramadan. Kemudian selanjutnya, apalagi yang Allah didik kita dalam tarbiyah Ramadan ini. Berikutnya adalah Allah mendidik kita, mendidik jiwa, mendidik nafsu. Wa nafsu wa ma sawaha. Setiap kita punya yang disebut nafs, ya, nafs. Ada yang menerjemahkan dengan jiwa, ya, ada yang menerjemahkan dengan jiwa. Ada juga yang diartikan secara literal nafsu. Di antara kita semua, Allah jadikan pada diri kita manusia, Allah berikan kita modal an-nafs, al-aql, ya, yang potensi itu memang ada pada diri kita. Nah, Ramadan mendidik an-nafs, tazkiyatun nafs dalam istilah ilmu tasawuf, juga diadopsi dalam ilmu psikologi. Apa itu tazkiyatun nafs? Di dalam penjajahan jiwa. Di dalam ilmu psikologi itu juga digunakan istilahnya. Dalam ilmu tasawuf juga digunakan istilahnya, yaitu membersihkan diri dari
unsur-unsur yang mempengaruhi jiwa. So, misalnya keinginan yang berlebihan, ataupun cita-cita yang berlebihan, tulul amal dalam istilah hadis Nabi disebut. Ya, kalau bahasa cantik sebanding tulul amal itu ceknya sebanding ya, itu tulul amal, sesuatu yang impossible, cita-citanya melampau. Ya. Kemudian juga keinginan-keinginan, ya, itu yang terdidik kita ataupun didik kita dalam suasana Ramadan. Misalnya, salah satu yang akan kita rasakan adalah keinginan misalnya untuk berbuka dengan banyak menu, misalnya. Itu sudah pasti menu A, menu B, menu C. Ya. Ketika berbuka cuma bisa dijamak satu menu, itulah salah satunya. Nah, oleh karenanya tarbiyah Ramadan kita adalah pelatihan. Jadi kita, jiwa kita menjadi lebih baik, jadi lebih terkontrol, lebih sesuai dengan yang Allah inginkan. Ya, lebih sesuai dengan yang Allah inginkan, yaitu nafsu yang terkontrol, nafsu yang mutmainnah, nafsu yang sakinah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya bermodal Ramadan ini, semoga saya dan kita semuanya Allah jadikan kita menjadi istiqamah. Training 1 bulan Ramadan ini, semoga Allah didik jiwa kita, jiwa saya, jiwa kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang istiqamah. Hadis Nabi sebagai penutup, hadis Nabi berpesan, istiqamahlah walau sedikit. Istiqamahlah, kita beristiqamah walaupun dengan amal sedikit. Misalnya kita tetap akan istiqamah ke depan insyaallah dengan salat sunnah rawatib, walaupun misalnya 2 rakaat, misalnya gitu ya. Semoga tarbiyah Ramadan ini akan mendidik kita, akan mengajarkan kita, memahamkan kita bahwa berapa pentingnya, betapa Ramadan itu menjadi modal kita untuk 11 bulan yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.